pasti langsung nyuruh itu, cuci tangan. Salah, cuci tangan aja, ini penting. Sudah cuci tangan, istri saya paling minta lagi cuci piring, cuci baju, Itu lahir. selokan. Itu lahir ya, Mas. Itu lahir ya. Itu derita Anda ya. Hidup Ya. saya itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami dalam acara Mojok Podcast bersama KPP Pratama Mojokerto. Kali ini bersama saya Vivi Nurvalis. Di episode ke-6 ini episode istimewa karena kita akan membahas mengenai permasalahan kesehatan. Jadi kita akan mengungkap fakta-fakta dan mitos-mitos seputar permasalahan kesehatan, dan tentunya saya tidak sendiri. Untuk membahas kesehatan ini sudah ada tamu istimewa pada sore hari ini. Inilah dia Dr. Tanaya Parahita. Sore semua. Lalu gimana Bu Dokter kabarnya? Baik. Sehat ya. Gimana kesibukannya di rumah sakit sejak pandemi ini? Tambah ramai atau malah tambah sepi karena orang-orang takut ke rumah sakit? Kalau yang pasien reguler biasanya sepi. Kalau pasien sepi, COVID ya. tambah terus. Tambah terus ya. Jadi tambahan informasi aja, Ibu Dr. Tanaya Parahita ini setiap hari berdinas di RSUD Kota Mojokerto di bagian instalasi gawat darurat ya, di instalasi gawat darurat. Jadi buat teman-teman yang ingin ketemu dengan Ibu Dr. Tanaya bisa datang ke instalasi gawat darurat. Jangan. Ya, tapi saran saya jangan ya. Jangan. Jadi bisa ketemu di sini aja. Tidak baik untuk kesehatan, tidak baik. Iya, tidak baik untuk kesehatan. Ngeri loh di sana itu. Jadi, ya, Bu Dokter, sesuai dengan tema hari ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai masalah kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, dan juga kita akan mengungkap fakta-fakta dan mitos-mitos seputar kesehatan. Untuk yang pertama kita akan mengungkapkan fakta atau mitos yang saat ini beredar luas di masyarakat ya. Jadi kenapa tulisan dokter itu selalu susah dibaca? Oh, itu tentang kesehatan ya? Iya, itu mitos ya. Oh ya, penting. Mitos Ya, dan ya. kita tuh curiganya ini tuh memang ada kode-kode rahasia atau memang dibikin jelek biar resepnya tuh nggak dicontek dokter lain. Okay. Sebenarnya sih itu karena pasiennya banyak gitu Mas, jadi nulisnya cepet-cepet terus jadinya tambah jelek seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya jawabannya tuh simpel sekali ya. Simpel. Nanti kalau tulisan saya kan selama ini bagus, Mas bisa tahu sendiri. Nanti kalau misalnya jelek-jelek, malah saya bingung nggak bisa bacanya. Iya, saya tadi juga chat ya, saya lihat teksnya WhatsApp juga rapi, Bu Dokter, nggak ada jelek-jeleknya. Jadi ya mungkin mitos yang semua tulisan dokter jelek tuh nggak terbukti. Nggak terbukti. Chatnya Bu Dokter rapi. Tadi saya baca. Nggak terbukti ya itu, karena pasiennya banyak jadi tambah lama tambah males tambah jelek tulisannya, seperti itu sih. Iya, kita akan membahas mengenai pandemi COVID. Tapi sebelumnya saya akan membacakan update berita ini mengenai jumlah pasien COVID di Indonesia khususnya. Sumbernya saya dapatkan tadi dari covid19.go.id, ini web situsnya gugus tugas ya COVID ya. Jadi per tanggal 28 ini jumlah pasien COVID di Indonesia ini adalah sejumlah 102.051 orang. Wow. Kemudian jumlah sembuh sampai sekarang adalah 60.539 orang. Wow. Dan jumlah orang meninggal 4.901 orang. Wow. Dan ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa salah satu sumber penularan yang menjadi sorotan belakangan ini adalah meningkatnya penularan COVID-19 ini di lingkungan perkantoran. Wow. Menurut Bu Dokter, gimana dengan berita ini? Wow kah? Oh, sangat wow. Sangat wow ya. Jadi ini sebenarnya tuh kalau dibilang prestasi juga bukan prestasi ya. Jadi memang kita nggak patut berbangga dengan semua prestasi ini. Kemudian kalau mengenai COVID kita akan
membahas COVID sore hari ini dengan jumlah pasien meninggal yang lumayan banyak, bahkan di dunia itu sudah hampir 650.000 orang meninggal. Permasalahan juga dari masalah kesehatan, ekonomi, kemudian sampai ke politik juga. Tapi kenyataannya di lingkungan kita beberapa orang itu malah mengatakan bahwa COVID ini sebenarnya cuma konspirasi belaka. Ada yang bilang ini konspirasi Wahyudi, Mama Rika, ada juga ini kerjaan Iluminasi, Remason. Banyak sekali berita yang beredar di masyarakat. Jadi akan kita tanyakan Bu Dokter yang memang terjun langsung ke lapangan mengenai konspirasi COVID-19 ini. Gimana menurut dokter menurut konspirasi ini? Kalau dari kami ya petugas medis, kalau dikatakan itu konspirasi itu jahat banget sih sebenarnya. Karena kalau konspirasi buat apa sih? Nggak ada gunanya juga sih buat kami, nggak ada keuntungannya juga buat kami, malah lebih menyusahkan. Karena apa? Saya kerja di IGD, tiap hari harus pakai masker double, harus pakai gaun atau hazmat yang panasnya minta ampun. Tapi saya nggak kurus-kurus, selalu pakai gaun panas kayak gitu. Terus harus pakai nurse cap, ketawa harus pakai nurse cap seharian. Terus ya kayaknya kalau dikatakan konspirasi sih kayaknya jahat sih, dan banyak juga sih. Kalau misalnya konspirasi nggak mungkin lah orang banyak yang terkonfirm juga gitu. Karena sekarang kan alat-alat untuk deteksi itu juga sudah canggih gitu. Kayak kita di RSU Wahidin juga udah nambah kamar terus untuk pasien-pasien yang COVID ataupun yang masih belum terkonfirm, masih berupa PDP, ODP itu masih banyak yang rawat inap di sana. Jadi kalau dikatakan konspirasi kayaknya jahat sekali ya. Dan seperti itu. Hal-hal seperti ini kan malah membuat kita jadi lengah ya. Jadi kita nggak menyesuaikan dengan keadaan, kita jadi seenaknya aja, dan efeknya bisa ke semua orang. Kalau sebenarnya nih yang jadi pertanyaan juga, sebenarnya cara kerja COVID ini bagaimana sih? COVID sampai bisa menular ke orang banyak hingga banyak korban yang berjatuhan di dunia ini. Sebenarnya cara kerja COVID itu bagaimana sih? Kan kalau awal dulu kan katanya lewat droplet ya, lewat droplet itu lewat air liur, ludah. Sekarang katanya yang terbaru ada yang ngomong kalau di udara, airborne ya? Airborne. Betul. Ya yang jelas ya seperti layaknya influenza atau virus flu seperti biasanya sebenarnya. Karena kalau misalnya dalam satu ruangan ini misalnya ada yang flu atau sakit, jelas satu ruangan ini yang imunnya turun ketularan. Cepet. Bisa-bisa satu ruangan gitu semua tapi pasti ada 1-2 yang imun tubuhnya kuat, dia fine-fine aja walaupun teman-temannya sakit seperti itu. Jadi ya awalnya sih dulu katanya droplet, tapi untuk yang akhir-akhir ini katanya lewat udara pun bisa. Kalau saat ini kita tahu untuk mengetahui bahwa kita terkena COVID itu kan melalui tes rapid maupun tes swab ya. Sebenarnya ada nggak sih kayak semacam metode atau biar kita tuh bisa tahu tanpa kita harus tes. Misalnya tubuh merespon bahwa wah saat ini saya tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Ada nggak sih sebenarnya tanda-tanda dari tubuh kita ini? Karena COVID sendiri itu kan sama dengan virus influenza ya. Yang jelas ada panas, ada batuk pilek, ada nyeri tenggorokan, seperti itu. Sebenarnya sama seperti influenza biasa. Cuma yang membuat si COVID ini kok sangat mematikan istilahnya gitu ya. Bisa satu dunia seperti itu karena memang tergantung komorbid kita masing-masing gitu. Komorbid itu riwayat penyakit kita. Oh, penyakit bawaan ya? Nah, penyakit bawaan. Jadi misalnya Mas Vivin nih, punya riwayat sakit apa? Diabetes misalnya. Saya sih lebih ke penyakit kulit. Karena males mandi ya. Itu juga bisa jadi komorbid. Males mandi, jorok ya. Jadi kan menularkan. Kalau menularnya, ya saya yakin sih menular itu. Jadi misalnya Mas Vivin punya riwayat diabetes misalnya. Yeah. Terus ada yang saya nih pembawa misalnya, tapi saya orang yang tidak tanpa gejala gitu.
saya menularkan ke Mas Vivin. Nah, saya nggak apa-apa, tapi untuk Mas Vivin itu sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. Jadi penyakit diabetesnya itu semakin apa ya? Jadi semakin teman gitu loh Mas. Seperti itu. Jadi harus ada komorbid sebenarnya. Kalau untuk COVID-19-nya sendiri mungkin tidak mematikan, itu benar, tidak mematikan. Tapi ada komorbid tertentu seperti misalnya diabetes, stroke, jantung, asma, memang riwayat sakit paru sebelumnya, TBC, pneumonia, seperti itu yang memperberat. Jadi COVID ini memperberat penyakit itu sehingga akhirnya bisa gagal nafas, bisa akhirnya meninggal. Jadi bisa digarisbawahi bahwa sebenarnya COVID-nya sendiri tidak mematikan ya, tapi dia memicu penyakit-penyakit bawaan ini. Kebayang seperti itu ya, banyak seperti itu. Kalau di kondisi sekarang ini dokter, sekarang kan kita di masa era new normal, kenormalan baru. Nah, kemudian diinstruksikan dari pemerintah untuk kita menjaga jarak, cuci tangan, pemakaian masker seperti ini. Nah, apakah sebenarnya ini sudah cukup ini untuk membentengi diri kita dari penularan virus ini? Sangat membantu sekali sih Mas. Sangat membantu ya. Sangat membantu. Makanya saya kadang gemes ya kalau ada orang yang keluar rumah atau nongkrong tanpa masker atau bagaimana. Sebenarnya saya gemes soalnya kan jadinya penularannya akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi pemakaian masker itu sebenarnya kebersihan diri kita sendiri. Jadi sayangilah dirimu dan dirinya, seperti itu ya. Tapi sekarang kan ini ya, diriku, dirimu, dirinya gitu ya. Sekarang kan banyak ini ya, kayak apa ya kemarin itu operasi masker gitu ya. Jadi pemerintah daerah gitu di jalan-jalan itu teman-teman yang nggak pakai masker ditangkap, disuruh bersihin alun-alun misalnya. Nah, harusnya tuh hukumannya tuh bisa lebih berat gitu loh. Jangan seperti itu misalnya mandiin mayat. Iya betul. Atau pakai hazmat 2 jam mungkin. Di ruang isolasi. Saya di ruang isolasi tuh tidak ada AC, ya kayak ruangan ini ya. Iya. Tidak ada AC. Nggak ada AC ya. Virusnya nggak bisa kemana-mana. Nah, ini protokol kesehatan yang baik sekali sebenarnya. Sebenarnya karena memang belum mampu beli AC. Iya. Jadi buat teman-teman ya, kita kan live IG ya. Jadi jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh ibu dokter dan saya karena asisten. Ya, ini dokter beneran, saya dokteran. Ya, jadi ternyata kita tuh banyak belajar hal baru ya selama COVID ini ya dokter, kayak tadi droplet, airborne, OTG, PDP. Kita dulu tahu-tahu paling cuma PHP gitu, pemberi harapan palsu, ada PDP pemberi doa-doa palsu gitu kan. Ada ya gitu ya, saya baru dengar kalau itu. Ada PDP itu terkenal sekali loh. Jadi kalau cowok-cowok itu bilang nama apa akan kusebut dalam doa-doa aku, itu palsu. Oke. Itu palsu. Jadi buat adik-adikku di sana semua ya, jangan gampang percaya. Karena kita bahas kesehatan aja. Kita malah bahas ini nanti. Kita bahas kesehatan aja ya. Di era new normal sekarang ya, KPP Pratama Mojokerto kan menerapkan protokol kesehatan juga ya. Mulai di depan ada pemeriksaan suhu, kemudian tempat cuci tangan, kemudian satpam juga pakai ini ya, apa itu tukang las itu ya, face shield namanya ya. Itu saya cari di toko online tuh, saya ketik topeng tukang las transparan, itu munculnya itu. Face shield namanya. Viral ya. Face shield ya. Face shield, kemudian pemeriksaan suhu dan janji temu juga ya. Itu kan di KPP sini ya, di kantor orang disiplin menerapkan protokol itu karena memang lingkungan rata-rata ya. Jadi lingkungan memang memaksa kita untuk disiplin. Nah masalahnya setelah dari kantor kadang kita kayak gitu disiplin. Nah kita gitu disiplin enggak. Nah Bu Dokter nih sebagai dokter sekaligus ibu rumah tangga, bagaimana menerapkan protokol kesehatan di rumah? Kalau saya habis kerja nih, pasti saya mandi di rumah sakit sih. Oh, mandi dulu sebelum pulang lah ya? Karena mengingat punya anak kecil, ada ibu di rumah yang sudah sepuh, jadi saya tuh malah awal dulu ya Mas, saya sempat berpikir untuk ngekos.
Oh, jadi enggak, karena di IGD sering banget ketemu Iya, pasien-pasien jadi ya? saya sempat pikiran untuk ngekos aja lah, kasihan orang-orang di rumah. Ya semoga sih orang-orang di luar sana juga sama berpikirnya seperti saya. Sayangilah dirimu dan dirinya. Jadi pikirin orang lain. Jadi jangan pikirin diri sendiri, pikirin orang lain yang ada di rumah. Jadi kalau saya sih sebisa mungkin saya mandi. Iya. Sebelum pulang saya mandi dulu di rumah sakit karena memang kalau di sini mungkin ya nggak begitu. Ya repot ya kalau di sini terus jam 5 semua mandi ya repot juga. Antrinya bakal panjang. Oke. Iya. Jadi kalau saya sih mandi dulu, bersih-bersih dulu, nanti sampai rumah semprot disinfektan dulu, cuci tangan. Disinfektan, bukan hanya hand sanitizer aja. Disinfektan kalau untuk pakaian. Oh, pakaian ya. Hand sanitizer. Kalau bisa jangan hand sanitizer aja ya. Kalau bisa air mengalir yang ada sabunnya. Oh, Itu lebih penting sekali bagus. ini ya. Jadi sebenarnya kayak hand sanitizer dengan dibandingkan air sabun dengan air mengalir itu lebih bagus yang air Air mengalir mengalir tadi ya. dan sabun. Sabun itu nggak perlu sih, sabun yang antibakteri bla Oh, bla. berarti sabun-sabun Biasa, kecantikan biasa. gitu boleh ya? Nggak sabun kecantikan juga ya. Oh, Oke, ya. ya. Maaf. Jadi paling penting sih cuci tangan sebenarnya sih. Cuci tangan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Terus apalagi ya? Ya yang protokol kesehatan yang dari pemerintah itu udah bagus banget sih. Iya, jadi diterapkan nggak cuma di lingkungan kerja, juga di Dan rumah juga ya. Kalau dimanapun pakai ya. masker jangan yang dagunya kelihatan, yang hidungnya kelihatan, yang itu. Jadi harus benar-benar nutupin. Oh, gitu ya. Ya. Kalau saya kayaknya sudah pas Oh, banget iya. ini ya. Ini kebetulan nggak beli juga sih. Oh, iya. Ini pas banget. Kalau beli mungkin nggak terlalu pas. Kadang Buat ada- kantong saya. Kadang ada orang yang nggak denger malah maskernya yang dibuka, nggak Iya. denger telinganya maskernya yang dibuka, itu salah ya. Sama sering ini ya, waktu makan gitu sering kita taruh di Oh, leher di gitu leher, ya. itu salah Itu ya. salah itu. Ya, ternyata banyak hal-hal kecil yang kita tuh lewatkan gitu dari protokol kesehatannya. Kalau saya sendiri di rumah memang sama sih menerapkan protokol kesehatan, malah mungkin lebih ketat ya, terutama Gimana? istri saya ya. Jadi setiap pulang itu pasti istri saya itu sudah di depan pintu gitu langsung. Jangan-jangan disuruh tidur di luar, enggak ya? Oh enggak, kalau enggak, tidur di enggak. sekolah nggak se ekstrim itu ya. Oh, iya. Istri saya pasti langsung nyuruh itu, hei cuci tangan. Salah, cuci tangan aja, yang penting. Sudah cuci tangan, istri saya paling minta lagi cuci piring, cuci baju, Itu lah. keras selokan. Itu lahir ya, Mas. Itu lahir ya. Itu derita Anda ya. Hidup Ya. saya itu. Sama satu lagi, baju yang sudah dipakai di luar jangan masukin rumah lagi, jangan dipakai di rumah lagi atau sebagai tidur. Nah, terus pulangnya kita gimana? Ya pulang kerja langsung ganti baju, Oh, langsung dicuci, paling Nah, jadi pulang kerja, mandi, cuci baju tadi ya. ya cuci piring. jangan hari ini pakai baju itu digantung di kamar, besok dipakai lagi, kamarnya jadinya penuh dengan virus. Oh, jadi intinya tetap kebersihan ya. Ya. Ada juga berita-berita yang mengejutkan ya akhir-akhir ini mengenai COVID ini, terutama sejak PSBB atau lockdown. Jadi ada satu berita yang saya baca itu di daerah Jawa Barat, ternyata selama PSBB atau work from home, tingkat kehamilan itu malah meningkat. Oh penting banget ya. Ini penting dibahas ini. Saya ngerasain itu penting gitu. Penting. Termasuk saya, termasuk korbannya. Mas. Iya, iya kan? Dokter aja produktif kan? Termasuk saya korbannya. Nah kan, sampai-sampai tuh Ridwan Kamil aja yang gubernur itu menyarankan para suami ini untuk mencari hiburan lain lah gitu, lebih slow gitu lah. Kayaknya kok nggak ada hiburan lain gitu, jadi malah tingkat kehamilan ini semakin naik gitu. Ya, yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya ada nggak sih kayak efek ibu hamil dengan pandemi sekarang ini gitu? Apakah berbahaya juga atau ini efeknya Ibu sama-sama hamil aja? termasuk komorbid mas, jadi termasuk resiko tinggi Oh, dia beresiko tinggi memang ya. untuk tertular dari COVID itu sendiri. Ibunya atau bayinya? Ibunya, Ibunya kalau ya. bayinya sih insya Allah nggak apa. Tapi kalau ibunya banyak sekali ibu-ibu hamil yang rapidnya reaktif. Oh gitu. Kasihan mas. Malah kasihan ya. Jadi
Ya bayangin aja habis melahirkan, pisah sama anaknya, terus harus diisolasi sendiri, nggak boleh ada yang nunggu kan, gimana gitu. Iya ya. Saya malah curiga ini para bapak-bapak ini Iya. salah Jangan, menjalankan instruksi pemerintah ya. Di rumah saja bukan berarti harus seperti itu. Iya, pemerintah menyarankan buat lebih produktif. Iya, Malah produktif di rumahnya ya bikin yang lain gitu ya. iya, kan bisa bercocok tanam yang Iya, lain betul. gitu. Kan berkebun. Jadi kalau kondisi saat ini di RSU Kota Mojokerto gimana? Kan dulu di awal-awal pandemi ini ya, kan sempet heboh itu ya, kurangan APD lah, masker yang nggak ada, hand sanitizer juga susah gitu, banyak rumah sakit yang mengeluh lah. Kemudian pemerintah mengeluarkan banyak dana untuk mensuplai itu semua. Nah, untuk RSUD kota sendiri bagaimana? Kalau awal-awal dulu memang terus terang kita kekurangan banget ya mas. Iya. Mungkin karena memang kurang siap atau bagaimana. Yang jelas awal-awal memang APD-nya kurang sekali. Tapi alhamdulillah sih sehat-sehat sampai sekarang. Kalau untuk yang sekarang ini sudah bagus sih, apa yang permintaan dari tenaga kesehatan di IGD maupun di ruang isolasi ataupun ruang-ruang yang lain itu sudah terpenuhi semua. Oh iya. Walaupun fasilitas sudah terpenuhi semua, memang kita harapkan nggak usah ke rumah sakit. Iya, tetap nggak usah. Udah resikonya berat lah di rumah sakit itu. Kondisi juga sedang nggak bagus-bagus. Sebenarnya kita kan beberapa kantor itu sudah menjalankan rapid test ya, yang di awal-awalnya sebenarnya kayak sekarang kantor kita mungkin ke depan memang berencana menjalankan semacam rapid test. Sebenarnya akurasi sendiri dari rapid test itu seperti apa sih? Apa bisa menjamin kebenarannya? Rapid test itu sebenarnya hanya screening sih, hanya Screening, screening. Ya, dia tidak mengkonfirm itu pasien itu COVID atau tidak. Tapi setidaknya dengan adanya rapid test kita jadi lebih aware sih, lebih hati-hati. Jadi kalau misalnya rapid test positif itu belum tentu juga dia COVID. Oh gitu. Rapid test negatif belum tentu dia juga bukan COVID. Seperti itu. Jadi kita hanya screening. Apabila rapid testnya positif, itu harus dikonfirm dengan namanya swab PCR. Jadi di swab. Oh gitu. Itu benar-benar yang terkonfirm. Kalau misalnya langsung swab gitu, tidak masalah. Nggak masalah. Kalau ya? misalnya memang yakin saya nggak mau rapid lah, kayaknya terlalu itu. Kadang kan ada masalah biaya, harganya. Swab itu mahal. Oh, tapi itu seperti yang di hidung itu ya? Itu kalau pilot nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, Oh, nggak malah apa-apa. enak kan. Apa nggak geli gitu ya kalau pilot itu? Katanya sih, saya juga belum pernah swab ya. Karena saya juga takut swab ya. Menakutkan Rasanya sekali tuh swab. nyogroknya tuh sampai gitu, seperti itu. Menyakitkan ya? Menyakitkan. Tapi orang nggak takut kayaknya. Kita menjalankan protokol. Ya karena memang yang benar ya swab gitu. Rapid itu hanya screening misalnya rapidnya positif ya harus swab tetap gitu. Oh gitu. Sampai hasil, gitu. Ya, dan sekarang sudah banyak rumah sakit maupun klinik-klinik yang menjalankan swab maupun rapid itu ya. Alhamdulillah di RSU sih udah ada swab sekarang. Oh iya. Sudah swab. Dulu kan masih ada rapid positif, swab harus dikirim ke Surabaya dulu. Nanti hasilnya bisa 2-3 hari bahkan sampai seminggu. Tapi sekarang di RSU sudah ada swab, jadi akan lebih mudah dan lebih cepat sih. Kalau isu-isu mengenai obat-obat apa ya sekarang itu yang baru-baru ini sebenarnya sudah terkonfirmasi atau memang baru sekedar isu aja? Maksudnya Yang kan kayaknya ada obat-obat dari luar yang tapi memang sekarang belum ditemukan antivirusnya ya. Vaksin, Iya, yang vaksin. terbaru kan vaksin, Iya. katanya ada vaksin, cuma ya semoga aja biar pandemi Cepat ini selesai cepat ya. berlalu. Saya juga kerja jadi lebih enak, Lebih aman ya. lebih aman. Dulu kerja nggak pakai masker nggak apa-apa, sekarang harus masker double Iya. gitu. Iya, saya lihat video beberapa dokter itu sampai tebal-tebal semua ya. Ya kasihan teman-teman yang kerja di isolasi COVID sih, mereka kan harus berjuang di sana pakai hazmat, pakai Google ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan orang-orang di luaran sana ngerti lah betapa susahnya kami tenaga kesehatan untuk membantu mereka yang sedang sakit. Ya, itu tadi ya.
Kemudian ini yang terakhir, ada tips-tips dari Bu Dokter mengenai menjaga kesehatan saat pandemi. Jadi menurut Bu Dokter nih, nah tips-tips yang kita tunggu nih saat terjadi pandemi seperti ini, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya sebenarnya sama seperti yang sudah acuan dari pemerintah protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak 1 meter, jangan berkerumpul. Jangan berkumpul ya. Jangan berkumpul ya, apalagi di kafe-kafe mal-mal ya lebih baik janganlah kalau nggak penting-penting banget. Ya. Nongkrong-nongkrong, mentang-mentang di sini semua kita sehat-sehat terus kita makan bareng-bareng. Kapan bareng-bareng kan harus lepas masker, nggak mungkin makan begini ya. Nah, dan kita nggak tahu kita tuh sebagai carrier atau enggak gitu ya. Gitu. Terus habis gitu cuci tangan, terus cuci tangan. Ya seperti yang sudah pemerintah lakukan sudah benar semua sih, dan itu kayaknya walaupun nggak ada pandemi kayaknya nggak ada pandemi ini juga harusnya seperti itu sih, nggak hanya karena ada pandemi terus kita harus berbuat seperti itu. Harusnya sih seumur hidup kita berbuat seperti itu kayaknya enak ya. Ya, jadi bersih terus ya. Efeknya malah ternyata kita tuh lebih bersih sekarang ini. Wow, Saya aja selama rasain nggak sih kalau jarang sakit, kalau sejak sering cuci tangan pakai masker kan kita jarang flu atau apa gitu. Iya, saya aja selama work from home ini ya, saya tuh sehari bisa mandi 5 kali loh. Jadi pagi, mandi sore, mandi wajib. Bersih lah pokoknya. Saya merasa bersih banget gitu loh tubuh saya tuh. Oh iya, ada yang komentar dari Ernawati. Maksudnya pulang lewat mana? Sudah ngeliat dokternya. Ini kita tuh akan banget ini. Iya, tapi nggak ngelempeng loh ya. Mungkin nanti Mbak Ernawati bisa datang ke sini lah, bisa ngobrol seru-seruan di sini. Ya, itu tadi ya, kita ngobrol dengan Bu Dokter mengenai COVID-19, mengenai konspirasi, mengenai tips-tips menjaga kesehatan, dan itu tadi tips dari Bu Dokter merupakan akhir dari acara ini. Semoga podcast Mojok Podcast KPW Pratama Mojokerto ini bisa menambah manfaat dan menambah ilmu bagi kita semua ya. Dan akhirnya saya Vivi Nurvalis dan Ibu Dokter, saya Tanaya Parahita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat